pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama kedua rektor Dharma Jaya yang juga sebagai ketua Aptisi 2B Lampung, Bapak Dr. Haji Firmansyah Alfian, MSc, bersama Dr. Ahmadi Farih, MM, Dewan Ahmad Farih, Dewan Penasihat Aptisi 2B Lampung yang juga rektor Universitas Hayati. Ya, di sesi pertama kita sudah bicara mengenai profil Aptisi Lampung. Kita masuk ke sesi kedua ini mengenai tuntutannya ini Pak Ketua. Penyampaian aspirasi. Ini perlu diceritakan juga kepada pemirsa Tegar TV biar jelas tuntutan apa penyampaian aspirasi baik di Jakarta dan di Lampung sendiri. Silakan Pak Ketua. Ya, jadi mungkin saya menceritakan sedikit bahwa tadi sudah dibahas oleh Pak Dr. Farih bahwa ini sebenarnya sudah titik klimaks gitu ya. Karena jalur mediasi, jalur diplomasi itu sudah kita lakukan. Baik melalui DPR RI ataupun juga dengan kementerian. Tapi problem utamanya adalah Mas Nadiem ini nggak bisa diajak dialog. Menteri nggak mau diajak dialog. Itu problem utamanya. Sehingga komunikasi terhambat. Padahal begitu banyak kebijakan dia yang berdampak langsung kepada perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta. Kita sering undang beliau untuk dialog, nggak pernah datang. Betul. Kemudian kita pun juga nggak pernah diundang oleh beliau untuk datang ke kementerian, berbicara langsung dengan beliau. Paling mentok-mentok ketemunya dengan dirjen, Mas Nizam, ataupun dengan direktur, gitu. Nah, maka akhirnya ini langkah yang kita agar didengarkan. Betul. Dan kita terus terang masih membatasi. Makanya seperti kata Pak Dr. Farih tadi, udah terlambat sebenarnya. Iya. Kita masih membatasi bahwa ini yang aksi sebagian besar adalah pimpinan perguruan tinggi, kemudian para dosen. Di Lampung memang kita sedikit melibatkan mahasiswa, tapi itu juga nggak terlalu banyak. Lebih banyak pun juga dosen dan pimpinan perguruan tinggi yang hadir. Karena kekhawatiran kita kalau tidak kita batasi, nanti pun juga akhirnya aksinya menjadi aksi yang sangat besar dan akan menjadi sulit kita kendalikan. Maka kita lakukan dengan aksi terbatas. Ini jadi aksi pendahuluan? Iya, aksi terbatas. Harapannya dengan yang terbatas ini pun juga pemerintah akan mau mendengarkan. Nah, maka di Lampung kemarin kita batasi sampai 1.000 masa. Saya nggak nyangka juga Pak Rektor ikut turun tangan langsung ya. Dan di Jakarta kurang lebih 3.500 masa. Itu adalah masa gabungan dari seluruh Indonesia. Mengirimkan kayak kemarin dari Lampung mengirimkan 150 orang. Pimpinan perguruan tinggi, kemudian pun juga para dosen. Setelah itu pun juga dari tempat-tempat lain ada yang kirimkan 100, ada yang 25, ada yang 5, kayak dari Papua mungkin hanya 5 orang yang datang pimpinan perguruan tingginya. Tapi itu representasi. Nah, apa yang menjadi tuntutan kita? Yang pertama adalah kita meminta untuk tidak dibahas undang-undang Sisdiknas. Kenapa gitu? Yang pertama, munculnya undang-undang Sisdiknas dan diserahkan ke Balek, itu tidak ada yang namanya pun juga kan yang namanya undang-undang itu harus ada yang namanya menyerap aspirasi publik. Saya dengar juga nggak siapa mengundang publiknya? Ya kita lah, kita yang merasakan langsung kan perguruan tinggi. Nggak pernah diajak bicara, tiba-tiba barang itu masuk ke Balek. Kemudian pada saat kita lihat ada beberapa poin, kalau nggak ngomong banyak poin yang isinya pun juga tidak membuat pendidikan ini menjadi lebih baik dan berkembang. Contoh paling konkret adalah ada mendegradasikan status daripada guru dan dosen. Dan undang-undang Sisdiknas ini adalah undang-undang omnibus law yang mini. Iya, karena apa? Ini menggabungkan ataupun juga menghilangkan 3 undang-undang yang sebelumnya, yaitu undang-undang Sisdiknas yang pertama, kemudian undang-undang guru dan dosen, dan undang-undang perguruan tinggi. Jadi RUU Sisdiknas ini ditunda. Kita minta supaya ditunda. Untuk dibahas dulu sama kita, gitu loh istilahnya. Kita sepakat bahwa perlu ada yang namanya perubahan. Tetapi jangan dong perubahan yang memaksakan kehendak.
Oh, iya. Karena kita kan sebagai stakeholder tahu persis. Itu yang saya bilang bahwa ada terjadi semacam indikasi mendegradasikan profesi guru dan dosen. Tidak ada lagi tuh profesinya. Bagaimana bentuknya tunjangan profesi itu ditiadakan. Yang sekarang sudah dapat akan nanti pun juga dapat selama 2 tahun. Sampai itu pun juga betul-betul dinyatakan berlaku selama tidak. Untuk ASN, untuk apa? Untuk guru dan dosen yang pegawai negeri akan mengacu pada undang-undang ASN. Kemudian untuk guru dan dosen yang bukan pegawai negeri atau swasta akan mengacu kepada undang-undang tenaga kerja. Oh gitu, Jadi bukan lagi menjadi profesi yang luar biasa, tapi menjadi didegradasi menjadi apa? Menjadi buruh, dia menjadi tenaga kerja. Gitu. Dan tidak ada lagi penghargaan pemerintah terkait dengan masalah sertifikasi tadi, baik guru dan dosen. Ya, artinya perlu pembahasan juga dengan pihak. Itu baru satu ya. Kemudian pun tuntutan. juga ada banyak hal-hal yang lain yang sebetulnya pun perlu dibahas bersama, duduk bareng. Dan itu yang kita minta. Sisiknas itu. Nah, setelah itu yang menjadi tuntutan kita yang nomor 2 adalah terkait dengan masalah LAM-PT. Akreditasi. Ya, akreditasi mandiri. Iya. ALAM itu lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi yang berbayar. Memang betul bahwa LAM ini adalah pun juga produk daripada undang-undang. Tetapi yang soal berbayar ini adalah kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah tidak lagi mengambil alih masalah biaya, karena yang butuh mutunya kan pemerintah sebetulnya, betul nggak? Iya. Makanya dibentuk BAN PT karena memang pemerintah ingin mengontrol yang namanya mutu, sehingga dibentuk BAN PT dan biaya untuk pun mengukur mutu tadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Iya. Nah ini yang butuh pemerintah kita disuruh bayar, gitu loh istilahnya, ya kan? Kalau untuk PTN enak, ini kembali lagi bilang PTN enak, sudah ada anggarannya. Kita ini bayangin coba, paling murah 50 juta bayar. Untuk kesehatan sekali akreditasi. Kesehatan bisa 100 juta lebih ya? Satu prodi. Satu prodi. Iya. Kalau ada kampus-kampus yang tadi saya bilang, yang Kampus jumlah kecil, mahasiswanya hanya mungkin nggak nyampe 100, dia punya 2 prodi, Iya. suruh bayar 50 juta, dari mana uangnya? Iya. Gitu kan. Walaupun memang betul ada yang namanya bantuan dari pemerintah, itu hanya 50 miliar selama 1 tahun. Sedangkan yang akan diakreditasi itu jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu. Kalau 50 miliar itu hanya ada 1000 prodi yang bisa dibantu, sedangkan jumlah prodi ini ada ratusan ribu. Gitu. Nah yang lainnya gimana gitu kan ya. Nah itu yang pertama yang kedua kita artinya kembalikan akreditasi itu ke BAN PT. Iya, atau kalau pakai LAM nggak apa-apa, tapi tidak berbayar gitu loh. Kembali kepada sistem yang lama. Kenapa dulu LAM itu pun juga dimunculkan? Karena supaya BAN PT ini punya saingan. Itu ada omongan atau pembahasan terkesan bisnis itu. Iya, karena bayar tadi. Karena bayar tadi. Iya, karena berbayar tadi. Gitu loh. Jadi kalau memang mau pakai LAM boleh, tapi jangan berbayar gitu loh istilahnya. Seperti yang lama. Kemudian setelah itu yang nggak kalah juga, dan ini kan di Lampung ini lagi happening banget ini. Betul. Masalah ujian mandiri. Iya. Nah, kita minta ujian mandiri ini dihilangkan, dihapuskan. Penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini dihilangkan. Kembali kepada kayak zaman-zaman kita kuliah dulu lah. Ya nggak perlu ya, dokter ya. Zaman dulu kita kan cuma ada, zaman saya dulu cuma ada yang namanya SBMPTN. UMPTN. Oh, UMPTN. Kan Sipenmaru. Iya, Sipenmaru. Iya, cuma 2 itu aja. Jadi undangan dan tertulis sekali. Gitu loh. Nggak ada yang namanya jalur mandiri zaman dulu itu. Gitu kan. Nah, dan apalagi kita melihat potensi. Saat ini kan terjadi ada indikasi bahwa ada kecurangan, tidak transparansi dan lain-lain. Dan ini juga membuat PTS juga menjadi lebih terdesak lagi. Karena saya dapat info ini bahwasannya dengan adanya jalur mandiri ini pun juga sebenarnya tidak memikirkan tentang kapasitas dari perguruan tinggi negeri itu sendiri. Oh, kadang berlebih dari kapasitas. Jadi ada yang katanya saya dengar ya nggak dapat ruang kuliah karena kebanyakan mahasiswa, nggak dapat dosen ngajar karena keterbatasan jumlah dosen, nggak bisa pakai alat laboratorium untuk praktikum gitu.
Sedangkan kita kan betul-betul istilahnya diawasi betul, tapi untuk saudara tua kita PTN longgar banget. Gitu. Nah itu yang akhirnya pun kita minta kembalikan seperti yang dulu. Jadi nggak pakai lagi namanya ujian penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Nah yang keempat, biar nanti Pak Dokter yang bisa menjelaskan tentang uji kompetensi. Ya gimana Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Ya, kebetulan di Universitas Malahayati ini program studi terbesarnya adalah program studi di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan. Jadi kita kedokteran bukan hanya kedokteran, kita dari 20 program studi, kita ada 12 program studi kesehatan. Kita ada kedokteran, profesi dokter, ada keperawatan itu mulai dari profesi nurse, S1 keperawatan, kebidanan juga dari profesi bidan, ada S1 kebidanan dan D3 kebidanan. Kemudian kita punya farmasi S1 dan D3. Jadi artinya yang semuanya itu sejak beberapa tahun yang lalu sudah harus akreditasi melalui lembaga uji kompetensi. Uji kompetensi. Awalnya dulu, uji kompetensi itu bukan merupakan exit exam atau bukan merupakan syarat kelulusan. Jadi setelah lulus baru ikut uji kompetensi karena di dalam undang-undang, dan itu awalnya hanya yang punya undang-undang berbeda dari undang-undang perguruan tinggi adalah kedokteran. Karena kedokteran ada undang-undang pendidikan kedokteran. Nah, di dalam undang-undang pendidikan kedokteran itu penyelenggara uji kompetensi itu adalah organisasi profesi. Artinya kalau penyelenggaranya organisasi profesi berarti yang bisa masuk adalah setelah lulus, setelah menyandang gelar profesi. Baru dia jadi anggota. Itu baru dia diuji untuk dapat dapat sertifikatnya lah ya, kita ada registrasinya. Tapi ternyata perkembangan selanjutnya dengan alasan keputusan bersama antara organisasi profesi, Kementerian Pendidikan dan asosiasi perguruan tinggi diadakan menjadi syarat kelulusan atau kita kenal dengan exit exam. Nah ini yang memberatkan. Padahal di undang-undang perguruan tinggi syarat kelulusan itu adalah tanggung jawab perguruan tinggi. Akhirnya apa? Mahasiswa banyak yang nambah program studinya karena belum lulus itu. Karena belum lulus kan belum bisa di yudisio. Akibatnya dia masih status mahasiswa, memperpanjang masa studi, merugikan kepada program studi. Akhirnya mahasiswa lulusnya tidak tepat waktu. Lama-lama karena ini berbayar, saya nggak tahu ya apakah karena berbayar, karena ada pertimbangan lain, bukan hanya kedokteran. Hampir seluruh program studi kesehatan harus uji kompetensi yang menjadi syarat kelulusan. Yang tadinya cuma setelah lulus baru boleh ikut uji kompetensi, sekarang enggak, syarat kelulusan. Baik dia keperawatan, kebidanan, farmasi, semua harus melakukan uji kompetensi. Uji kompetensi yang menjadi syarat kelulusan. Nah itu yang paling berat itu karena syarat kelulusan. Dan yang melakukan uji kompetensi bukan yang melaksanakan uji kompetensi bukan perguruan tinggi yang mendidik. Jadi para dosen yang ngajar selama 4 tahun itu ya ada arti apa-apa. Seolah-olah nggak diakui gitu ya. Yang buat soalnya juga orang pusat, penyelenggaranya pusat, pengawasnya juga orang pusat. Tempat yang minjem ke perguruan tinggi yang punya. Perguruan tinggi dipacu. Itu sejak kapan ya kebijakan itu, Pak Dokter? Kalau tidak salah mulai dari 2000, kalau yang di kedokteran yang paling lama itu antara 2002-2003. Oh, ini cukup lama. Sebagai syarat kelulusan. Nah, pertama awalnya enggak. Nah, syarat kelulusan kalau nggak salah di sekitar 2009-2010. Ini cukup lama juga. Sekarang 2022 kan? Tidak hanya. Dan yang di kedokteran yang lucu karena program pendidikan kedokteran ini setelah lulus sarjana kedokteran, dia melanjutkan ke profesi. Nah, selama profesi itu mereka hanya full praktik di rumah sakit. Begitu setelah 2 tahun yang diuji dalam uji kompetensinya itu apa? Dia tanya lagi pelajaran di awal-awal. Bagaimana bentuk cacing. Orang sudah nggak apal lagi. Masa jadi dokter suruh mikirin gimana lagi. Nah itu artinya karena mungkin yang sehingga mereka akhirnya jadi tidak siap lagi.
Jadi tuntutannya Atau harus bahwa di- jangan dijadikan sebagai Jangan jadi syarat kelulusan. kelulusan, silakan. Karena orang lulus di profesi belum tentu dia nanti akan melanjutkan sebagai melaksanakan keprofesiannya. Banyak yang dokter jadi anggota DPR, Iya, DPRD, iya. DPR RI, ada yang jadi bupati, jadi presiden, Iya. wali kota metro itu dokter. Iya, iya, iya. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, kalau seperti itu kan nggak perlu uji kompetensi. Iya. Saya lulus dokter umum itu tahun 86. Iya. Baru awal Bertugas SMA saya. Pandeglang. Ya. Ya, tidak pernah ikut uji kompetensi. Alhamdulillah sekarang jadi rektor. Ya. Dan bisa lulus doktornya Ya. di Fakultas Kedokteran juga. Artinya kalau menurut saya dan teman-teman semua yang jadi guru besar, jadi pejabat, biarpun dia nggak uji kompetensi, memang kemampuannya terstandarisasi. Jadi menurut Pak Rektor, Hmm. khusus uji kompetensi ini setelah lulus gitu ya, Harus sebaiknya selalu kelulusan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi. bukan syarat Ya. sebagai syarat kelulusan. Atau dikembalikan Ah. pada perguruan tingginya. Ya. Ah. Ini kan dengan pun juga dilakukan oleh oleh tim lain yang Mhm. ditunjuk oleh pemerintah, seolah-olah pemerintah nggak percaya dengan proses pendidikan di Perguruan tinggi. Iya. Padahal kan sudah diawasi terus Ah, tuh mutunya iya. tiap Iya. bulan, tiap tahun kita Iya, lapor, betul. kegiatan kita laporkan segala macam. Dan sudah ada akreditasinya Iya. juga ya. Kok masih juga dibebankan dengan Oh. uji kompetensi ini? Ini yang Iya, pun juga iya. kita menjadi permasalahan bagi teman-teman Oke. untuk di perguruan tinggi kesehatan.